Halo teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, kita ketemu lagi pada CPKB Plus video keempat. Pada video ini saya sharing fokus kepada bangunan dan fasilitasnya untuk produksi kosmetik. Sebagaimana diketahui bahwa pemenuhan persyaratan bangunan dan fasilitasnya itu akan sangat mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan oleh industri kosmetik. Mari kita masuk ke database CPKB Plus. Pada database ini, kita lebih banyak membahas mengenai persyaratan-persyaratan. Seperti biasa, kita aktifkan modul Avase sebagai server dan modul MySQL sebagai database pada SAM Control Panel, di mana jika modul Avase dan MySQL sudah berwarna hijau, itu berarti sudah aktif. Ini kita tinggal minimize. Selanjutnya kita buka browser. Saya biasanya menggunakan Google Chrome. Kemudian ketik URL daripada CPKB Plus. Enter. Kita langsung saja masuk ke CPKB Plus bagian 1 dengan mengklik menu aktif ini. Muncul halaman CPKB Plus bagian 1 untuk masuk lebih lanjut, di mana kita nanti dapat memanipulasi data, melihat dan sebagainya. Kita harus login dulu. Di sini sudah ada cookies ya, yang terekam di sini. Tinggal passwordnya. Login. Ya, kita muncul pada halaman CPKB Plus bagian 1 yang mencantumkan 5 menu aktif di sini. Sistem mutu, personalia, dan uraian tugas jabatan, bangunan dan fasilitasnya. Nah, 2 yang di atas ini sudah kita bicarakan, kita sharing pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita sharing mengenai bangunan dan fasilitasnya. Kita klik. Nah, bangunan dan fasilitasnya pada halaman ini ada 4 menu aktif. Yang pertama, persyaratan bangunan dan fasilitasnya. Di sini seperti halaman e-book saja ya. Jadi tidak ada penerapan teknologi database terstruktur, database digital terstruktur ya. Ini seperti halaman-halaman e-book saja. Kita buka di sini. Nah, di sini persyaratan bangunan dan fasilitasnya. Ada persyaratan secara umum bahwa bangunan dan fasilitas harus dipilih pada lokasi yang sesuai, dirancang, dibangun, dan dipelihara sesuai kaidah. Harus dipilih lokasi yang bebas banjir, jauh dari tempat pembuangan sampah, tidak di tempat pemukiman padat penduduk, terhindar dari pencemaran, dan tidak mencemari lingkungan. Begitu bolak-balik. Jika tidak mungkin dihindarkan, maka harus dilakukan tindakan pencegahan terhadap pencemaran, misalnya. Nah, pencemaran udara. Di sini ada polutannya, debu industri, partikel, pestisida. Nah, tindakan pencegahannya melengkapi sistem ventilasi dengan saringan udara yang tepat. Kemudian tanah, bekas timbunan sampah, pestisida, dan bahan kimia. Konstruksi bangunan kokoh dan kedap air bebas dari
rembesan air. Selanjutnya air tanah, rembesan air melalui tanah dan banjir. Ini sebagai polutannya. Air sada, air mengandung zat koloid, mikroba patogen, dan tindakan pencegahannya dilengkapi dengan saluran pembuangan air yang efektif. Air tanah harus melalui filtrasi awal, misalnya sand filter, klorinasi, dilanjutkan dengan perlakuan yang lain, misalnya deionisasi dan sebagainya. Kemudian bangunan, serangga, tikus, burung, dan binatang lainnya sebagai polutan. Di sini tindakan pencegahannya pemasangan kawat kasa pada jendela dan lubang ventilasi, pemasangan tirai plastik pada pintu, pembasmian serangga, perangkap serangga. Nah, kemudian ada poin-poin yang perlu kita perhatikan dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Badan POM tentang pedoman CPKB dan juga petunjuk operasional pedoman CPKB. Di sini konstruksi. Nah, konstruksi selain memenuhi persyaratan administratif seperti IMB, juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan konstruksi sebagaimana di IMB itu juga sudah dipaparkan, diuraikan di sana. Nah, kemudian mengenai cemaran kontaminasi, tadi juga secara umum sudah disinggung bahwa jangan sampai ada mencemari lingkungan atau sebaliknya lingkungan mencemari pabrik. Nah, kemudian ada poin pemanfaatan untuk memproduksi produk lain. Nah, kalau memproduksi perbekalan kesehatan rumah tangga yang mengandung bahan yang tidak berbahaya, bisa saja dilakukan produksi menggunakan sarana dan peralatan yang sama secara bergantian, namun harus dijaga kebersihan dan perawatannya agar tidak terjadi kontaminasi ulang. Nah, kemudian juga dibuat garis pembatas tirai plastik penyekat yang fleksibel berupa tali atau pita dapat guna untuk mencegah terjadinya campur baur. Nah, cuman untuk produksi obat, masuk obat tradisional, itu tidak diperbolehkan. Harus terpisah ya. Nah, kemudian ada poin produksi serbuk. Nah, ini serbuk ini bisa menimbulkan kontaminasi silang. Nah, produksi serbuk hendaklah dilakukan di ruangan terpisah dilengkapi dengan pengendali debu, dalam hal ini dust collector. Kemudian poin produk mudah terbakar ini juga harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam karena bahannya itu bisa meledak atau terbakar. Nah, ada upaya-upaya tertentu untuk mengatasi hal ini. Paling tidak juga kalau bisa ruangan untuk produksi ini harus terpisah. Jika tidak, maka harus ada tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya kebakaran atau ledakan. Nah, kemudian permukaan lantai, dinding, langit-langit, dan pintu. Nah, ini permukaan lantai, dinding, langit-langit, pintu, dan hendaklah harus kedap air. Tidak terdapat sambungan untuk mengurangi pelepasan dan pengumpulan partikel. Apabila tidak dapat dihindarkan, harus dibuat prosedur khusus untuk pembersihannya. Mudah dibersihkan dan tahan terhadap bahan pembersih atau desinfektan. Pertemuan antar lantai, dinding, langit-langit hendaklah berbentuk lengkung untuk memudahkan pembersihan. Untuk daerah produksi hendaklah dihindari pemakaian bahan dari kayu. Jika menggunakan bahan dari kayu, agar diberi lapisan akhir, misalnya cat minyak. Nah, rekomendasi jenis bahan bangunan ini dalam petunjuk operasional pedoman CPKB ada diberikan contoh. Nah, kita lihat, kita link di sini, kita ketik, kita klik linknya. Nah, di sini contoh jenis bahan bangunan.
Nah, untuk permukaan dalam, ya, lantai. Nah, ini ada bagaimana mengenai beton padat, ya, jenis bangunannya beton dilapisi lembaran vinil, epoksi atau poliuretan, ubin keramik, ubin semen. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya beton padat bersifat menahan debu, tapi tidak tahan terhadap tumpahan larutan bahan kimia misalnya. Nah, ini cocoknya untuk ubin semen, ya. Kemudian beton dilapisi lembaran vinil, ketahanan terhadap bahan kimia terbatas. Sambungan dilas agar kedap air, mudah tergores. Ini kelemahannya untuk pembebanan sedang. Ini cocoknya untuk kantor, koridor, dan laboratorium. Epoksi atau poliuretan, uretan, ya. Epoksi atau poliuretan. Nah, di sini monolitik permukaan tidak berpori-pori dan tidak licin, menahan pertumbuhan bakteri, mudah tergores, cuma kelemahannya. Ini cocok untuk ruang produksi. Ya, biasanya ruang produksi memang harus dilapisi epoksi. Ubin keramik. Ini untuk daerah produksi. Nah, tahan terhadap bahan kimia dan goresan, mudah diperbaiki, memerlukan penutupan celah. Cuman di sini, ya, perlu upaya tambahan untuk melakukan penutupan celah. Sambungan sukar dibersihkan. Nah, ini yang kekurangannya. Nah, ubin semen ini murah, ekonomis, dan mudah diperbaiki, memerlukan penutupan celah. Sambungan sukar dibersihkan, tidak tahan terhadap tumpahan bahan kimia, tidak tahan terhadap goresan. Ini untuk kantor dan dapur. Nah, dinding. Bata atau blok beton padat yang permukaannya diplester halus dan dibuat kedap air dengan lapisan cat minyak, cat dari bahan akrilik atau enamel, polimer tinggi, poliuretan atau epoksi. Nah, ini mudah retak, ya. Jika pengerjaannya kurang baik, menimbulkan debu bila dibongkar untuk perbaikan atau renovasi. Ini untuk daerah produksi. Nah, langit-langit. Beton yang dicat dengan cat minyak, bahan akrilik, enamel polimer tinggi atau epoksi. Nah, ini kalau beton ini sukar dimodifikasi untuk pemasangan saluran listrik, saluran udara, dirancang untuk menahan beban berat ini kalau beton. Nah, langit. Dirancang untuk menahan beban berat, ruangan di atasnya dapat digunakan untuk penempatan saluran udara dan layanan lain. Ini daerah pengolahan dan pengisian. Cocok. Kemudian panel jenis gantung terbuat dari gipsum triplek dilapisi enamel. Nah, di sini membutuhkan baja penopang, tidak dapat menahan beban berat, ya. Sambungan perlu ditutup dengan karet silikon untuk mencegah pencemaran dan dari ruangan di atasnya. Ini untuk daerah produksi. Teman-temanku, ibu bapak yang berbahagia, kita kembali ke halaman persyaratan bangunan dan fasilitasnya. Nah, ini ruang ganti pakaian. Ini juga harus disediakan, ya. Hendaknya disediakan ruang ganti pakaian dan fasilitasnya. Kamar ganti pakaian hendaklah dipisah dari ruangan pengolahan dengan suatu ruang antara. Harus disediakan juga sarana untuk menyimpan pakaian, sepatu, alas kaki, tas, dan barang-barang milik pribadi personil. Nah, toilet. Toilet terpisah dari ruang produksi guna mencegah terjadinya kontaminasi. Nah, ini persyaratan-persyaratan toilet nanti bisa dilihat lebih detail, ya, jika CPKB Plus sudah dipasang di komputer. Nah, di sini perlu juga kita perhatikan bahwa jumlah kamar kecil atau
toilet itu mengikuti jumlah personil yang bekerja di pabrik tersebut. Nah, di sini dikasih contoh misalnya, jika jumlah personilnya cuma 1 orang sampai 15 orang, nah ini kamar mandinya atau toiletnya 1 sampai 2. Tapi kalau misalnya 16 sampai 35 personil, dia memerlukan 3. Demikian seterusnya, jika lebih dari 150 orang, maka setiap tambah 1 buah diperlukan penambahan 1 buah toilet untuk setiap tambahan 40 personil minimal itu. Nah, saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air atau drainase harus mempunyai ukuran memadai dan dilengkapi dengan bak kontrol serta dapat mengalir dengan baik. Saluran pembuangan harus dihindari, saluran pembuangan terbuka harus dihindari, tapi apabila diperlukan harus mudah dibersihkan dan disanitasi. Nah, ini contohnya dari Badan POM seperti ini. Nah, ini ada bahan-bahan badannya dari baja, sambungan ke pembuangannya di sini nih. Kemudian perangkap air, jadi perangkap air dari baja juga tahan karat. Kemudian kisi-kisi baja tahan karat dengan tutup bersekrup. Ya, kita kembali ke halaman persyaratan bangunan dan fasilitasnya. Nah, saluran udara, lubang untuk pemasukan dan pengeluaran udara dan pipa-pipa salurannya hendaknya dipasang sedemikian rupa hingga dapat mencegah timbulnya pencemaran terhadap produk. Instalasi saluran udara dan instalasi pipa lainnya hendaklah dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dilakukan perawatan dan pembersihan, misal di atas plafon koridor atau di dalam ruangan, dan diberi jarak yang cukup dengan dinding untuk menghindari penumpukan debu dan untuk memudahkan pembersihan. Nah, kemudian soal penerangan. Di sini penerangan berapa sebenarnya perlu terang atau kurang terangnya itu disebutkan bahwa tergantung juga pada ruangannya, keperuntukan ruangannya. Nah, kemudian disebutkan bahwa pipa, fitting lampu, lubang ventilasi, dan perlengkapan lain di area produksi harus dipasang demikian rupa untuk mencegah terjadinya ceruk yang sukar dibersihkan. Sebaiknya dipasang di luar area pengolahan. Nah, ini mengenai penerangan ini direkomendasikan dalam peraturan Kepala Badan POM tentang tunjuk operasional Pedom CPKB seperti berikut. Nah, ini rekomendasi kekuatan cahaya lampu dalam ruangan. Di sini di kolom sebelah kiri kekuatan cahaya satuannya lux. Nah, daerah kegiatan. Misalnya untuk koridor sempit atau gang itu cukup 20 lux. Nah, kemudian untuk gudang wadah berukuran besar, koridor untuk lalu lintas orang 50 lux. Untuk bengkel gudang, untuk laboratorium diperlukan 300 lux penerangannya. Kemudian kantor, ruang produksi, ruang pertolongan pertama pada kecelakaan 500. Nah, yang cukup besar luxnya adalah pemeriksaan visual. Di sini ada keterangan 1 foot candle sama dengan 1 lumen per foot kuadrat. Teman-temanku, ibu bapak yang berbahagia, kita kembali lagi ke halaman persyaratan bangunan dan fasilitasnya. Nah, laboratorium di sini tidak terlalu banyak disebutkan. Laboratorium hendaknya terpisah secara fisik dari area produksi gitu. Tapi nanti tentu pembahasan mengenai laboratorium dan kegiatan di dalam kegiatan laboratorium nanti kita share pada CPKB plus bagian 3. Nah, di sini
Kita lanjutkan ke area gudang. Nah, area gudang hendaknya mempunyai luas yang memadai dengan penerangan yang sesuai, diatur dan diberi perlengkapannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyimpanan bahan dan produk dalam keadaan kering, bersih dan rapi. Area gudang hendaknya harus memungkinkan pemisahan antara kelompok material dan produk yang dikarantina, demikian seterusnya. Nah, sekarang kita barangkali perlu lebih memperhatikan yang sering menjadi pertanyaan, ya, yaitu mengenai tata ruang. Nah, tata ruang hendaklah dirancang sesuai dengan alur penerimaan barang dan alur proses produksi untuk mencegah terjadinya risiko kekeliruan, campur baur, dan pencemaran silang produk. Apabila memungkinkan, hendaklah disediakan area tertentu antara lain. Nah, 1. Penerimaan bahan baku dan bahan pengemas. 2. Karantina bahan baku dan bahan pengemas. 3. Pengambilan contoh bahan baku dan bahan pengemas. 4. Penyimpanan bahan baku dan bahan pengemas. 5. Penimbangan, demikian seterusnya sampai yang ke-14, laboratorium. Diperlukan ruangan untuk laboratorium. Ini jika memungkinkan. Nah, tata ruang itu bagaimana contohnya, dan teman-teman dari Badan POM menyarankan kita untuk membuat atau mendesain tata letak ruangan pabrik kosmetik itu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Nah, saya juga sudah meniru dari contoh yang tercantum pada petunjuk operasional pedoman CPKB, tapi saya desain ulang dengan menggunakan Microsoft Visio, kemudian saya ekspor ke bentuk PDF dan hasil ekstensi dalam bentuk PDF sebagaimana jika kita klik di sini. Nah, ini contoh tata letak ruangan pabrik. Nah, ini di bagian ini kayaknya seperti ruang bahan, ya, bahan baku, bahan pengemas. Nah, di sini jadi gudang, ini gudang bahan produk jadi, ini di sini nih dia. Nah, kemudian di sini sudah mulai adanya proses, ada ruang timbang, ya. Di sini ada toilet. Nah, toilet ini ada koridor. Nah, toilet wanita dekat ruang ganti wanita, toilet pria dekat ruang ganti pria. Nah, kemudian dari sini ada ruang antar orang yang bisa nanti selanjutnya mereka bertugas di ruang timbang, juga ada di ruang supervisor, kemudian ruang cuci alat dan sebagainya. Nah, kemudian secara terpisah di dalam contoh ini dipisahkan oleh suatu koridor. Nah, di ujung sebelah kanan ada ruang IVC. Ini koridor. Nah, di koridor itu ada ruang antar barang di sini. Nah, di sini ada bangunan atau ruangan untuk laboratorium khusus, ada laboratorium kimia, ada laboratorium fisika. Nah, kalau mungkin juga ada laboratorium mikrobiologi di sini. Mikrobiologi, jadi ruang laminar airflow, ada ruang antar orang di sini. Dari sini pindah ke ruang ganti, kemudian ruang preparat, dan demikianlah aturan mengenai laboratorium mikrobiologi. Teman-teman yang bekerja di pabrik kosmetik tentunya sudah paham banget, apalagi yang bekerja di laboratorium. Nah, di sini ruang produksi, ya. Produksi di sini mulai ada sebelah kanan ruang mixing krim, di sini ruang peeling krim, kemudian ke sebelah kiri ruang mixing cairan kental, kemudian ruang peeling cairan kental, kemudian ruang pengemasan sekunder.
Begitu kira-kira contoh-contohnya. Jadi yang penting barangkali ada hal-hal yang menjadi suatu esensi yang harus dipenuhi, yaitu misalnya mengenai pemisahan antara laboratorium dengan ruang produksi, kemudian gudang, kemudian ya seperti inilah contohnya. Baiklah teman-teman dan ibu bapak yang berbahagia, kita kembali lagi ke halaman persyaratan bangunan dan fasilitasnya. Ya, itulah poin-poin yang perlu mendapatkan perhatian kita. Jadi ada selain persyaratan umum, jadi ada 15 poin atau 15 fokus di sini sampai ke nomor 15, yaitu tata ruang. Kita kembali lagi, sekarang kita masuk ke database. Nah, kita sekarang mulai masuk dengan menerapkan teknologi database digital mengenai dokumentasi CPKB. Pertama tentunya adalah POB. Di sini hanya bicara mengenai pest control, pembasmian hama. Namun demikian nanti pada urusan sanitasi dan hygiene, pembersihan, itu juga akan menyinggung masalah bangunan dan ruangannya serta fasilitasnya. Nah, kita fokus di sini hanya menerapkan teknologi database digital terstruktur untuk pembasmian hama. Kita mulai dengan POB pembasmian hama. Nah, ini kembali lagi bahwa ini hanya sekedar simulasi. Teman-temanku semuanya, ibu bapak yang berbahagia, mengingat bahwa durasi video keempat ini sudah cukup panjang, sebaiknya kita teruskan nanti pada video kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video kelima.